Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Riza di mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, topik kali ini adalah teori keunggulan absolut. Sebelum kita ke slide berikutnya, jangan lupa simak video ini dan subscribe di YouTube-nya Bu Riza ya. Oke, hari ini kita akan belajar beberapa sub topik, yaitu adalah manfaat perdagangan internasional, teori-teori perdagangan internasional, kemudian sebagai bahasan utama yaitu mengenai teori klasik perdagangan internasional, yaitu adalah teori keunggulan absolut yang dimiliki oleh Adam Smith. Sebelum kita belajar nanti, saya harapkan sebelumnya kalian sudah membaca referensi atau membaca buku-buku lainnya, ataupun juga bisa browsing-browsing di internet gitu ya, untuk mempelajari. Jadi saya harapkan kalian tidak menggantungkan sumber belajar hanya dari penjelasan Bu Risa saja, tetapi kalian juga aktif menggali materi-materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu, oke? Bahasan yang pertama adalah mengenai manfaat perdagangan internasional. Kita nanti harus tahu apa sih manfaat dari perdagangan internasional setelah negara-negara atau minimal dua negara melakukan yang namanya perdagangan internasional. Jadi, kita akan mempelajari yang namanya manfaat perdagangan internasional pada slide berikutnya. Di slide ini kita akan membahas mengenai gains from trade, jadi keuntungan setelah melakukan yang namanya perdagangan. Nah, ternyata keuntungannya ada dua. Karena apa? Yang pertama adalah negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Itu sangat jelas sekali ya, bahwa setiap negara itu pasti jelas berbeda dengan negara yang lain, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Otomatis dengan adanya berbeda tadi, kita menjadi saling membutuhkan seperti itu. Itu ada juga merupakan salah satu keuntungan. Kemudian keuntungan yang kedua adalah negara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala economies of scale dalam produksi. Jadi ketika sebuah negara tadi melakukan perdagangan, otomatis adalah memang untuk mencukupi kebutuhan dari negaranya tadi yang tidak bisa diproduksi oleh negara tersebut, sehingga harus melakukan yang namanya perdagangan dengan negara lain untuk mencapai yang namanya economies of scale dalam produksi. Seperti itu. Macam-macam perdagangan internasional. Macam-macam perdagangan internasional itu ada 4. Yang pertama adalah perdagangan bilateral, yang kedua adalah perdagangan regional, yang ketiga adalah perdagangan antar regional, kemudian yang keempat adalah perdagangan multilateral. Kalau perdagangan bilateral berarti adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara, misalkan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua mengenai perdagangan regional. Kalau perdagangan regional berarti perdagangan yang dilakukan dalam satu kawasan. Misalnya di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN yang terdiri dari 10 negara itu. Jadi bisa saja antara Indonesia dengan Malaysia Singapura atau Malaysia dengan Thailand Filipina, seperti itu. Jadi muter tapi dalam satu kawasan Asia Tenggara di negara-negara ASEAN. Kemudian ada perdagangan antar regional. Kalau antar regional berarti kan satu kawasan tertentu. Misalnya kalau di sini contohnya adalah ASEAN sama NAFTA gitu. Jadi kawasan-kawasan tertentu yang melakukan perdagangan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, macam-macam perdagangan adalah perdagangan multilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh lebih dua negara yang tidak terbatas pada kawasan tertentu. Jadi misalkan tadi Indonesia dengan California atau Indonesia dengan Kanada, misalkan seperti itu adalah California kota apa negara sih? Nah itu pokoknya ya antar negara. Kalau bisa salah mohon dikoreksi. Jadi tidak terpaku pada apa namanya yang tidak terpaku pada yang namanya batas wilayah, itu adalah perdagangan multilateral seperti itu.
Manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat dari perdagangan internasional, kalau di gambar ada gambarnya uang-uang gitu ya. Memang salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Itu yang terakhir. Dan juga kalau berhubungan dengan uang adalah menambah devisa negara dari hasil ekspor. Dari memang kalau yang namanya perdagangan internasional itu kan karena yang tadi di awal gainsnya ya, mendapatkan keuntungan. Keuntungannya salah satunya adalah berupa uang. Uangnya bisa berupa devisa yang bisa untuk menyumbang yang namanya pendapatan nasional. Kemudian bisa memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. Karena setiap negara memiliki perbedaan tadi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, akhirnya negara-negara tersebut yang melakukan perdagangan internasional bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian, nah ini tulisannya di yang kecil ya, mohon maaf, mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi sendiri. Nah, jadi kan kadang-kadang itu yang namanya perdagangan internasional adalah daripada produksi sendiri, misalkan habisnya 100.000, tapi kalau beli ternyata cuma 80.000, ya mending beli gitu kan ya. Ngapain kita capek-capek bikin, tapi ternyata harganya malah atau biaya yang dibutuhkan untuk produksinya malah lebih mahal gitu. Terus mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jelas sekali ini ya, karena tadi ada devisa negara, ada pendapatan nasional, otomatis uang-uang tadi yang didapatkan bisa diposkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebenarnya ada satu lagi nih, bahwa ketika mendapatkan atau melakukan yang namanya perdagangan internasional itu bisa untuk mengalihkan teknologi gitu. Jadi ada alih teknologi. Jadi misalkan kita mengimpor teknologi yang kita tidak bisa bikin. Nah, itu malah juga lebih bagus lagi ketika kita melakukan yang namanya perdagangan internasional. Bahasan berikutnya adalah mengenai teori-teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini bisa ada, itu ya salah satunya dilandasi oleh teori-teorinya, teori-teori yang ada dari para ahli. Nanti akan kita lihat apa saja teori dari perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional itu kita mengenal beberapa teori yang terkenal. Mulai dari awalnya ada teori merkantilisme, teori klasik. Teori klasik pun itu dibagi menjadi dua ya. Ada absolut sama komparatif dengan dua ahli atau dua ekonomi yang berbeda yang mendasarinya. Kemudian ada teori modern. Nah, teori modern itu sebenarnya banyak sekali. Yang salah satunya adalah Hexer-Ohlin. Nah, kalau teori modern lainnya sebenarnya seperti teori Stolper-Samuelson, ada teori Ripkinski, ada paradoks Leontief, ada juga teori mengenai PPF kalau nggak salah itu ya, mengenai permintaan itu. Jadi sebenarnya sih untuk membahas mengenai teori modern itu nanti banyak sekali, tapi nanti kita akan memfokuskan pada beberapa saja gitu ya. Salah satunya adalah teori modern yang Hexer-Ohlin. Sebelum kita ke bahasan utama, ternyata yang dibahas lebih dulu adalah mengenai teori perdagangan dari merkantilisme. Nah, intinya dari teori merkantilisme itu adalah negara harus mencoba untuk mencapai balance of trading yang positif. Dalam hal ini adalah ekspornya harus lebih besar daripada impor untuk menerima keuntungan dari emas. Nah, kalau kalian masih ingat dulu di sejarah, kalian tahu ada yang namanya merkantilisme gitu ya di sejarah. Nah, awal dari merkantilisme inilah kemudian menjalar kepada imperialisme yang kita tahu akhirnya terjadi yang namanya penjajahan. Nah, itu awalnya dari merkantilisme. Kalau kita lihat sedikitnya ada 5 ide pokok dari teori merkantilisme, yaitu mengenai suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Itu jelas ya, seperti tadi, bahwa memang dalam merkantilisme ini nanti menekankan pada sebuah negara itu harus berdagang lebih banyak daripada negara lain. Dalam hal ini mengirim barang-barangnya, mengirim hasil produksinya kepada negara lain dengan anggapan bahwa yang kedua ini tadi bahwa surplus yang diperoleh dari selisihnya ekspor dan kurangi impor tadi, bahwa karena tadi kan memang
teorinya awalnya adalah bahwa ekspor itu harus lebih besar daripada impor, sehingga harus ada yang namanya surplus karena ekspornya lebih besar daripada impor. Kalau ekspor neto yang positif tadi diselesaikan dengan pemasukan logam mulia, emas dan perak dari luar negeri. Ini loh intinya, bahwa ketika nanti dia berdagang lebih banyak, maka dia akan mendapatkan yang namanya uang. Kalau dalam zaman dulu uangnya adalah dalam bentuk emas dan perak. Mereka itu dalam negara-negara yang menganut teori merkantilisme ini, mereka berlomba-lomba untuk menimbun yang namanya logam mulia atau LM tadi. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena pada waktu itu tuh emas dan perak tadi digunakan sebagai alat pembayaran, sebagai uangnya tadi. Jadi, kalau negara atau raja yang punya LM banyak, punya logam mulia atau punya emas perak banyak, maka negara tersebut pasti akan kaya. Kalau akan kaya berarti makmur dan yang namanya kuat. Kemudian, selain itu, nah ini berikutnya adalah LM, logam mulia yang banyak tadi digunakan untuk membiayai apa? Untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Ini. Jadi memang kalau tadi Bu Riza bilang di awal tadi bilang bahwa merkantilisme ini adalah awal dari yang namanya imperialisme, kemudian karena tujuannya adalah untuk memupuk atau untuk menimbun yang namanya kekayaan berupa emas, mereka akhirnya tadi berbondong-bondong untuk meluaskan negaranya dengan cara tadi menjajah. Kalau dia di Indonesia kan juga seperti itu ya. Indonesia dijajah awalnya karena apa? Karena rempah-rempahnya gitu kan awalnya. Alasannya adalah rempah-rempahnya. Ketika ambil rempah-rempah dari Indonesia kemudian dijual mahal di luar negeri, negara tersebut akan mendapatkan pembayaran berupa yang namanya logam mulia. Maka dari itu logam mulianya akan menjadi banyak. Nah, penggunaan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri tadi diikuti oleh kolonisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Jadi ada yang namanya kolonialisme nanti akhirnya ya ke situ, arahnya seperti itu. Jadi itu tadi adalah ide pokok merkantilisme. Dia akan berjuang untuk mendapatkan emas lebih banyak karena nanti harus yang namanya raja atau negara itu harus makmur, harus kaya seperti itu. Nah, ternyata merkantilisme tadi itu mendapatkan kritik dari David Hume terhadap merkantilisme tadi ya. Jadi David Hume itu nanti adalah sebelumnya Adam Smith. Dia itu bisa dikatakan sebagai salah satu gurunya, kalau nggak salah seperti itu, kalau nggak saya lupa ya. Jadi David Hume ini mengkritik bahwa karena kan tadi kalau bilang bahwa negara atau raja itu kan akan kaya kalau ekspornya lebih besar daripada impor ya kan, sehingga logam mulianya tadi banyak. Kalau logam mulia banyak tadi artinya bahwa negara tadi kalau punya logam mulia itu nanti berarti makmur. Kalau LM pada waktu itu dan LM tadi, logam mulia tadi digunakan sebagai alat pembayaran. Berarti kan jumlah uang yang beredar, money supply-nya banyak. Kalau jumlah uang yang beredarnya banyak sedangkan produksinya tetap, maka akan terjadi yang namanya apa? Inflasi. Nah, kenaikan harga di dalam negeri tentu akan menaikkan harga barang-barang ekspor, sehingga kuantitas ekspornya itu nanti akan turun. Nah, kalau akan turun kuantitas ekspornya tadi, karena money supply-nya atau jumlah uang yang beredar tadi adalah naik, otomatis harga barang-barang impor itu nanti akan rendah. Kalau harga impornya nanti akan rendah, maka kuantitas impornya pasti akan meningkat. Padahal kan di sini tadi bilang bahwa ekspor itu harus lebih besar daripada impor. Pada kenyataannya, ketika nanti terjadi yang namanya inflasi karena jumlah uang yang beredar sehingga mengakibatkan harga barang-barang impor tadi adalah rendah, otomatis impornya akan meningkat dan akan menyebabkan ekspor lebih kecil. Jadi logam mulianya atau emasnya otomatis akan turun. Kalau LM-nya turun, jadi apa? Jadi ya apa namanya? Rakyatnya akan miskin. Nah, ini tadi adalah kita membicarakan mengenai sampai dengan teori merkantilisme. Untuk teori keunggulan absolutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, jangan lupa disimak ya.